Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Hikam Ibni Atta'illah As-Sakandari, hikmah nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrij. Ada yang membaca ukhruj, ada yang membaca akhrij. Akhrij ngetokno sapa sira min awsafi basyariyatika. Akhraja yukhriju ikhrajan, af'ala yuf'ilu if'alan. Kata perintahnya, fi'il amarnya af'il, akhrij. Kalau dibaca ukhruj dari kata kharaja yakhruju khurujan, ukhruj, metuwa sapa sira. Kalau dibaca ukhruj. Kalau dibaca akhrij, ngetokno sapa sira. Min awsafi basyariyatika, saking sifat-sifat bangsa manusa ira. Saking sifat-sifat bangsa manusa ira. Artinya, keluarkan dari sifat kemanusiaanmu. Kalau manusia ya tentu punya basyariyah, sifat manusiawi. Ya'kulun, manusia makan. Yashrabun, minum. Yanamun, tidur. Ya, ini yang kihun, menikah, itu basyariyah, sifat manusiawi. Tapi ada yang harus kita tinggalkan dari sifat yang lazimnya itu sifat manusia, tapi kita berikhtiar untuk menjauhinya. Apa? Angkulli wasfin, saking tiap-tiap sifat. Yunaqidu, kang bertentangan apa wasfin, kang bertentangan apa wasfin, bertentangan ubudiyataka, ing bangsa kehambaan ira, yaitu sifat manusia yang berlawanan dengan sifat ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan. Yunaqidu, kang berlawanan apa wasfin, ubudiyataka, ing bangsa kehambaan ira. Apa ubudiyah? Yaitu sifat mengabdikan diri. Tawadu. Tawadu itu ubudiyah. Mau melakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang bawah, seperti menyapu, cuci baju, itu membersihkan rumah, membersihkan masjid, menyapu masjid, menyapu pondok, ngobyai jamaah, itu ubudiyah. Ngobyai jamaah itu pahalanya besar, karena itu ubudiyah yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati, dan ngobyai kamu ahlaka, keluargamu, bis-sholati, wastabir 'alaiha,
dan harus sabar ngobyai itu. Itu Al-Quran nas. Jadi amalan ngobyai jamaah itu tidak sederhana, itu ada nas Qur'annya khusus. Maka dulu dilakukan oleh ulama langsung. Kiai Ali Maksum Jogja itu luar biasa ngobyai jamaah di kamar-kamar langsung. Mbah Maksum Lasem, kemudian kabarnya Mbah Bedowi juga, yai-yai dulu. Karena amalan ngobyai jamaah itu amalan yang tinggi, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Itu pengabdian. Nah, jadi tidak ringan. Oleh karena itu pengurus yang ngobyai jamaah itu nanti ada hasil khusus, ada buahnya nanti kalau sudah di keluarga, di rumah tangga, ada barokahnya sendiri. Karena itu memang amalan khusus. Nanti keluarganya soleh, anak-anaknya soleh, karena dia biasa ngobyai orang, dibawa ke sholat, dibawa ke ngaji. Nah, ubudiyah itu mengabdikan diri. Kebalikannya adalah egois, sombong, tidak mau hadir di pengajian yang kursi belakang, mintanya kursi depan, mintanya dia harus sambutan, tidak mau sekedar hadir, tidak mau mendengarkan khutbah, mintanya dia yang khutbah. Lah, ini berlawanan dengan ubudiyah. Nah, supaya apa kita keluar dari sifat yang berlawanan dengan ubudiyah? Litakuna supaya ono sapa sira linida'il haqqi, maring panggilan Allah yang maha benar, maring panggilan Allah yang maha benar, iku mujiban, menjawabi, mengiyakan, mujiban nyembadani, supaya kita ini betul-betul mendatangi panggilan Allah. Wa min hadratihi, lan saking hadir pada Allah, al-haq, lan saking dekat Allah. Wa min hadratihi, lan saking hadir al-haq, hadir al-haq, iku qoriban, kita dekat dengan Allah. Nah, dalam masalah ini saya baca dalam syarah hikam karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di jilid 1 Syarhun wa Tahlil halaman 435-436. Beliau mengatakan bahwa sifat basyariah manusia itu ada yang terpuji. Seperti apa? Fitratus syu'ur, naluri yang merasakan kepada Allah. Itu kan manusia. Manusia lahir yuladu alal fitrah, punya basyariah suci, merasakan Allah itu sebagai Tuhan. Jadi basyariah manusia itu punya kelebihan fitrah, fitratus syu'ur, fitrah merasakan sebagai hamba Allah, yang kemudian punya hajat untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Hajatul insan ila ta'am wasyarab wal ma'wa. Kemudian wa gharizatu hubbit tamalluk, naluri ingin memiliki. Itu kan manusiawi. Kita punya keinginan memiliki, itu kan manusiawi. Ingin punya uang, ingin punya rumah, ingin punya tempat tinggal, ingin punya kitab, ingin punya sawah, manusiawi. Gharizatu hubbit tamalluk.
Kemudian terhibur ketemu saudara. Wasti'nasuhu bi akhih al-insan. Ketemu saudara sesama manusia. Kalau Anda ketemu dengan gendruwo, itu kan nggak terhibur. Karena bahasa syariah kita itu berani, tidak terhibur. Kita datang ke petuk orang bawa berkat gendruwo. Ada gendruwo bawa oleh-oleh bakso, ya kita tetap nggak seneng. Meskipun yang bawa sate itu, meskipun gulai, bawa HP, malam-malam jam 1, malam, wah datang. Assalamualaikum, HP baru, gendruwo yang datang. Ya itu tidak suka, takut. Karena bahasa syariah manusia itu terhibur dengan sesama manusia. Nah ini namanya wasti'nasuhu bi akhihi al-insan, kata Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian ada bahasa syariah yang tercela. Di antaranya adalah sombong, di antaranya ada istikbar, ada lagi dengki, hasad, di sini disebutkan juga. Kemudian apa itu fanatisme, asobiyah. Nah, kenapa bisa dua-duanya ada dalam diri manusia? Karena ada surat Al-Quran, yaitu surat As-Samsi, ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bahasa syariah manusia itu bisa terjadi fujuraha, kedurhakaan, keburukan, wa taqwaha, kadang ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. As-Samsi ayat 8. Nah, tetapi kata beliau Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kata beliau, nah, semua ini bahasa syariah yang tercela dalam diri manusia itu membutuhkan qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak ternodai, hati yang tidak terkontaminasi, hati yang jernih. Nah, bagaimana? Karena Ibrahim alaihissalam menggambarkan bahwa hari akhir itu, bahwa apa-apa yang disukai bahasa syariah manusia tidak efektif. Ibrahim mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah Allah engkau menghinakan saya di hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak berguna harta manusia, kesukaan manusia, wala banun, dan anak-anak manusia tidak bisa menolong manusia. Harta manusia tidak bisa menolong manusia, anak-anak manusia tidak bisa menolong manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini bahasa syariah manusia suka harta, tapi akhirat eskatologis menggambarkan bahwa nanti di akhirat anak-anak manusia belum tentu berguna bagi manusia, hartanya belum tentu berguna bagi manusia. Nah, masalah yang kedua, membutuhkan riyadhah supaya bisa keluar dari sifat-sifat manusiawi yang tercela, madmumah, yang negatif, membutuhkan riyadhah. Saya baca di dalam Syarah Hikam karya Profesor Dokter, ini dokter karena dokter bedah, ulama, pakar syariah, ahli fikih, juga ahli thariqah, orangnya masih hidup yang ngarang kitab ini. Namanya Profesor Dokter Yusri Rusdi Sayyid Jabir Al-Hasani. Beliau dokter
dokter bedah vaskular, ya, bedah vaskular di halaman 149-150. Dia menjelaskan, ada orang sombong ngaji pada seorang ulama. Selama 20 tahun mengaji pada seorang ulama, dia merasa tidak membuahkan apa-apa. Tidak bertambah baik, tidak bertambah soleh, tidak bertambah khusyuk, tidak bertambah tawadhu, tidak bertambah hatinya bersih. Padahal sudah ngaji ulama 20 tahun. Kata ulamanya yang mengajarkan, yang seorang arif, kamu tidak mampu merasakan yang aku rasakan, kata gurunya. Sehingga kamu ini yang ngaji 20 tahun, satu, latihannya antakhla'a ma'alaika min siyabin hasanah. Copot, jangan pakai baju-baju yang bagus. Yang kedua, watalbasa siyaban mukharraqah. Pakai baju-baju yang ada robek-robeknya. Mukharraqah. Watasira fi syari'. Jalan di jalan raya, kamu jalan di jalan raya. Watakula, seraya kamu mengatakan, mayyasfa'ni ala qafaya u'tihi tamrah. Siapa yang menamparku dari belakang tengkukku, aku kasih korma. Jangan pakai baju bagus, pakai baju yang agak robek-robek. Di jalan raya berkata, siapa yang menamparku dari belakang tengkukku, aku kasih korma. Akhirnya orang ini ngenyang, nawar. Kiai, latihannya jangan seperti ini Kiai, saya nggak kuat. Kata dia yang 20 tahun ngaji pada seorang ulama. Kata gurunya, saudara bertasbih, berzikir selama ini, subhanallah. Tapi saudara menyekutukan Allah karena niatnya pamer. Saudara tidak membersihkan Allah, tapi membersihkan diri sendiri. Saudara tidak mengagungkan Allah, tapi mengagungkan diri sendiri. Li'annaka sabbahta nafsak walam tusabbih rabbak. Faqad addamta nafsak. Mengagungkan dirimu sendiri. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, orang yang basyariahnya tercela, ini rekayasa demi duniawi, rekayasa nama baik tapi palsu. Nah ini yang rekayasa. Saya baca dalam kitab Al-Wasail fi Musamaratil Awail. Ini kitab tentang pertama-pertama. Bahas yang pertama-pertama. Al-Wasail fi Musamaratil Awail. Dan di sini juga ada kitabnya Al-Awail. Kalau Al-Wasail fi Musamaratil Awail karya Jalaluddin Asyuti. Kemudian Al-Awail karya Imam Tabarani. Di halaman 87 diceritakan, siapakah yang pertama kali memakai cincin kepala negara tapi bohong? Ya. Ialah rajulun yuqalu lahu Ma'nu bin Zaidah
seorang laki-laki bernama Ma'nun bin Zaidah, pakai ali-ali, diukir, ditulis khalifah. Di mana-mana dia dikenal dengan seorang khalifah karena punya cincin bertuliskan dia khalifah, dia sultan, untuk meraup uang, meraup harta dari hasil-hasil bumi. Akhirnya ketahuan Umar bin Khattab dan dihukum fisik dan dipenjara. Ini pernah terjadi. Orang sifat basariahnya tercela. Masalah ketiga. Masalah keempat, saya baca di dalam kitab Ihya karya Al-Ghazali, terbitan lama ini, Darul Fikr. Ini terbitan lama karya Imam Ghazali, jilid 4, halaman 251 252. Di sini dijelaskan jangan menyandarkan kelebihan pada diri sendiri. Jangan menyandarkan kelebihan pada diri sendiri. Yaitu ketika ada orang yang bertobat bilang begini, atubu ilallah wala atubu ila Muhammad. Pernah ada orang itu bertobat dengan berkata, atubu ilallahi ta'ala, aku kembali kepada Allah Ta'ala, wala atubu ila Muhammad, aku tidak bertobat kepada Muhammad. Kalau kepada Muhammad itu taat, mencintai, membela, berjuang, menjaga Rasulullah SAW. Kalau tobat kepada Allah, apa kata Rasulullah? Mendengar ucapan orang ini, Rasulullah mengatakan, arafal haqqo li ahli. Orang ini memang tahu kebenaran, siapa yang berhak pada kebenaran itu. Kata tobat itu siapa yang berhak? Tobat kepada Allah, bukan kepada Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, arafal haqqo li ahli. Dia tahu kebenaran itu, haknya kata tobat itu haknya siapa. Dia tahu. Al-Ghazali berkomentar dalam hadis ini, fakullu man adhafal kulla ilallah, maka barang siapa, maka seluruh orang yang menyandarkan keseluruhan ilallahi ta'ala, ilallahi ta'ala, fawwal muhaqqiqu, maka dialah orang yang tahqiq, mengetahui kebenaran sebenarnya. Alladhi arafal haqqa wal haqiqah, yang tahu hak dan hakikah, tahu Allah yang maha benar dan tahu kenyataan. Maka di tepinya kitab Ihya Ulumuddin ini, di dalam kitab Awariful Ma'arif karya Imam As-Suhrawardi, tepinya Ihya jilid 4 halaman 251, di sini dikatakan akal dibagi menjadi dua. Innal akla aklani, aklun lil hidayah, satu akal untuk menerima hidayah, maskanuhu fil qalb, tempatnya di hati, wadzalika lil mu'minina al-muqinin, akal itu diberikan pada orang beriman dan meyakini. Kemudian di bawah-bawahnya lagi ada keterangan akal yang kedua, maskanuhu fid dimagh, yaitu yang bertempat di otak. Maka akal yang bertempat di hati digunakan untuk yudabbiru amral akhirah, untuk mengurus perkara akhirat. Dan akal yang bertempat di otak yudabbiru amral dunia, untuk mengurus perkara dunia. Nah, manusia
supaya basyariahnya itu bagus, maka lengkapilah akal yang di otak dengan akal yang di hati, supaya bagus penataan sifat kemanusiaannya, supaya tidak bertentangan dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.